Kemudian sidang 1 dalam perkara nomor 4 PDT G 2024 PN Bogor akan segera dimulai. Mohon masuk ke ruang sidang Kusuma Atmaja. Sidang perkara perdata nomor 4 PDTG 2024 PN Bogor akan segera dimulai. Diminta untuk kepada para hadirin untuk mematuhi tata tertib persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Dan para pengunjung sidang silakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, perlu majelis sampaikan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan anti gratifikasi. Majelis mengingatkan kepada para pihak maupun para pengunjung sidang agar tidak melakukan tindakan yang mengindikasikan adanya penyuapan atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bogor. Dan apabila menemui hal seperti itu, harap segera melaporkan tindakan tersebut kepada Bawas melalui sistem pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau menghubungi nomor-nomor pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Majelis juga ingatkan kembali untuk mematuhi segala tata tertib di persidangan demi kelancaran proses persidangan. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 4/PDTG/2024/PN dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat yang hadir dan permisi pagi. Sehat, siap untuk mengikuti persidangan. Untuk pihak tergugat, sehat, siap nih. Siap untuk mengikuti persidangan. Siap. Berdasarkan pasal 33 Perma 1 tahun 2016, majelis tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak sampai sebelum adanya pembacaan putusan. Bagaimana untuk pihak penggugat? Apakah sudah ada perdamaian? Sesuai dengan rencana persidangan yang telah disepakati, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi. Namun, sebelum penggugat konvensi membacakan repliknya, majelis terlebih dahulu akan membacakan penetapan sita jaminan terhadap permohonan yang diajukan penggugat pada sidang sebelumnya. Oleh karena itu, kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat, mohon untuk diperhatikan. Penetapan nomor 4/PDTG/2024/PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor membaca surat gugatan penggugat dalam perkara nomor 4/PDTG/2024/PN membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomor 4/2024/PN tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 4/PDTG/2024/PN BGR antara Aminah Budiwati, umur 28 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suparman, nomor 83, RT 001 RW 007, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan PT Astra Sedaya Finance, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen Suparman, nomor 73, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Holil Indrajaya, umur 38 tahun, pekerjaan debt collector pada PT Astra Sedaya Finance, beralamat terakhir di Jalan Letjen Suparman, nomor 73, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Menimbang bahwa untuk melindungi hak-haknya, penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap barang penggugat yang ada di tangan tergugat. Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, karena mempunyai persangkaan yang beralasan, pihak tergugat berusaha menghilangkan barang-barang itu dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan penggugat tersebut. Menimbang bahwa guna menjamin gugatan penggugat agar nantinya gugatan yang diajukan tidak sia-sia di kemudian hari karena adanya itikat tidak baik dari tergugat, serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian. Menimbang bahwa setelah mempelajari uraian permohonan penggugat tersebut, maka permohonan penyitaan cukup beralasan untuk disetujui serta mempunyai alasan hukum yang cukup dan beralasan sehingga dapat dikabulkan. Mengingat pasal 121 ayat 1 HIR, pasal 227 ayat 1 HIR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait menetapkan mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Bogor disertai 2 orang saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 HIR melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak penggugat berupa barang seperti tersebut dalam surat gugatan, yaitu 1 buah kendaraan Daihatsu _Grand Max _PU 1.1 TON PU atas nama Aminah Budiwati, warna biru metalik, nomor polisi AG 9571 RC, nomor rangka _NIK NHK P3BA1 J9K 006818, nomor mesin DD 88284 sebagaimana tersebut dalam bukti kepemilikan kendaraan bermotor nomor F69459J. Junto surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 016911-JT-2009 ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Januari 2024. Ketua Majelis Ahmad Wiranto, Sarjana Hukum. Baik, terhadap penetapan sita yang telah majelis bacakan, apakah saudara kuasa hukum penggugat mengerti? Mengerti ya, Mulia. Baik, untuk tergugat mengerti? Baik, karena para pihak sudah mengerti, apakah ada yang ingin disampaikan untuk pihak penggugat terlebih dahulu? Tidak ada yang Tidak ada ya. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, tidak ada ya. Untuk selanjutnya, apakah pihak penggugat sudah siap dengan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensinya? Sudah ya, Mulia. Sudah ya. Silahkan diserahkan ke majelis dan pihak tergugat. Setelah itu langsung dibacakan pokok-pokoknya saja. Bogor, 29 Februari 2024. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Ceki Yang Mulia
PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bogor. Perihal replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, tim kuasa hukum penggugat Aminah Budiwan. Dengan ini kami penggugat mengajukan replik atas jawaban dari tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi, para penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh tergugat dalam jawabannya dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dinyatakan dalam gugatan, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh para penggugat atau para tergugat konvensi. Satu, penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat yang pada intinya menyatakan gugatan yang diajukan para penggugat tidak jelas. Yang kedua, penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat yang pada intinya menyatakan gugatan yang diajukan tergugat error in persona. Untuk selanjutnya dalil akan dibacakan. Dalam pokok perkara bahwa hal-hal yang telah penggugat uraikan dalam bantahan eksepsi merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. Kedua, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil atas jawaban tergugat. Yang ketiga, bahwa penggugat selalu mengusahakan untuk membayar setiap angsuran sebagaimana dalam perjanjian akbo. Yang keempat sampai dengan ke-9 untuk selanjutnya dia akan dibacakan. Dalam rekonvensi, yang pertama, bahwa dalil-dalil penggugat rekonvensi amatlah berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang sebenarnya dan fakta-fakta hukum yang terjadi. Yang kedua, bahwa tergugat rekonvensi telah beritikat tidak baik. Bahwa tergugat rekonvensi telah beritikat baik untuk tetap melakukan pembayaran, meskipun pembayaran menjadi terlambat oleh sebab yang tidak diinginkan oleh tergugat rekonvensi. Tiga, bahwa dalam hal tidak diperlukan pemberitahuan atau surat teguran tidak sepatutnya dilakukan secara paksa dengan itikat tidak baik yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan dasar hukum yang telah diuraikan oleh penggugat di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akbo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima replik penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak jawaban dalam pokok perkara dari tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi 1. Menolak gugatan rekonvensi baik sebagian ataupun untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo. Demikian replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi penggugat. Mohon atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini. Demikian yang kami sampaikan. Bogor 29 Februari 2024. Hormat kami tim kuasa hukum penggugat. Baik ya. Terhadap pihak tergugat sudah mengerti dengan replik yang telah dibacakan. Terhadap replik yang telah dibacakan, apakah tergugat akan mengajukan duplik? Kami rasa kami telah cukup memberikan jawaban kami di dalam jawaban dan juga gugatan rekonvensi, sehingga semuanya sudah termuat di dalam hal tersebut. Jadi ini menjadi alasan kami bahwa kami tidak akan mengajukan duplik. Baik, dikarenakan pihak tergugat tidak mengajukan duplik dan tidak terdapat eksepsi mengenai kompetensi, oleh karenanya akan ada perubahan jadwal persidangan yang seharusnya tanggal 14 Maret 2024 adalah agenda duplik diganti dengan agenda pembuktian. Untuk Bu Panitra, mohon dicatat perubahan tersebut. Baik, berdasarkan pasal 164 HIR, maka pemeriksaan akan dimulai dengan pembuktian surat terlebih dahulu.
saudara sekalian, pihak penggugat maupun pihak tergugat, kami wajibkan untuk membawa alat bukti yang asli agar dapat kami sesuaikan dengan alat bukti yang diajukan. Bisa dimengerti ya? Untuk pihak penggugat, Bisa ya, tergugat. Baik, untuk pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang mulia. Untuk pihak tergugat? Dari Baik. Dengan ini persidangan akan kami tunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda persidangan pemeriksaan bukti surat dari penggugat dan tergugat. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya pada tanggal dan jam yang telah ditentukan tanpa perlu dilakukan pemanggilan lagi sehingga panggilan ini berlaku sebagai panggilan putusan dan patut. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 4 garing PDTG garing 2024 garing PN Bogor akan segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Partia silakan duduk dan penghadiri juga silakan duduk. Sebelum sidang dimulai, perlu majelis sampaikan sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan anti gratifikasi. Majelis Hakim mengingatkan kepada para pihak maupun pengunjung sidang agar tidak melakukan tindakan yang mengindikasi adanya penyuapan atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada hakim dan seluruh aparatur pengadilan negeri Bogor. Dan apabila menemui hal tersebut, harap segera melapor kepada Bawas melalui sistem pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta menghubungi nomor-nomor pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Majelis juga mengingatkan untuk mematuhi segala tata tertib persidangan demi kelancaran proses persidangan. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 4 garing PDTG garing 2024 garing PN BGR dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Sehat? Tergugat bagaimana kabarnya hari ini? Baik, berdasarkan pasal 33 Perma 1 tahun 2016, majelis ini mempunyai kewajiban untuk aktif dalam mendamaikan para pihak sebelum adanya pembacaan putusan. Bagaimana pihak penggugat akan telah mencapai kesepakatan? Tidak yang mulia dari pihak tergugat. Dari pihak tergugat bagaimana? Baiklah, jika memang belum ada perdamaian di antara para pihak, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda sidang hari ini adalah pembuktian alat bukti surat dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Pertama-tama pemeriksaannya kita lakukan untuk pihak penggugat terlebih dahulu ya. Pihak penggugat silakan maju ke depan membawa surat yang asli beserta salinan yang telah diledes, dan kepada tergugat silakan maju ke depan untuk mengecek bukti dari penggugat. Dari P1 sampai P13 bisa. Silakan cek.
dari tergugat, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan maju ke depan dengan membawa alat bukti suratnya beserta fotokopi yang telah dileges. Pihak penggugat silakan kembali untuk memeriksa. Baik, di tergugat T1 sampai T11. Betul Yang Mulia, sampai T11. Hasilnya silakan dibawa kembali. Silakan masing-masingnya kembali. Terima kasih. Jadi majelis sudah memeriksa bukti, namun ada beberapa surat yang perlu kami validasi secara langsung pada para pihak. Dimulai dari bukti penggugat. Untuk bukti dari penggugat, untuk P5 ini adalah perjanjian pembiayaan, apakah benar? Benar Yang Mulia, di P5 itu untuk membuktikan adanya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusiar antara penggugat dan juga tergugat yang kemudian menjadi dasar mengikat yang harus ditaati oleh para pihak. Itu Yang Mulia. Baik, sudah sesuai dengan hasilnya ya. Selanjutnya untuk P9. P9 ini tentang apa? Penggugat. P9 adalah berita acara penyerahan kendaraan Yang Mulia tertanggal pada 11 Mei 2021 untuk membuktikan adanya peristiwa penarikan sepihak objek kendaraan tersebut oleh tergugat. Satu lagi nih, untuk P13 bukti pembayaran, apakah benar? Benar Yang Mulia, untuk P13 itu adalah bukti pembayaran yang dilakukan penggugat kepada tergugat sesuai kesepakatan yang terjadi di antara para pihak. Izin Yang Mulia. Silahkan. Menurut catatan kami, mohon untuk menjadi catatan. Setidaknya ada 3 hal yang ingin kami sampaikan dari bukti-bukti penggugat yang ditampilkan. Yang pertama berkaitan dengan P12, yaitu surat terkait diputusnya hubungan bisnis mitra kerja. Nah, yang disampaikan memang buktinya kopi dari asli. Tapi dalam catatan yang tadi disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, bukti tersebut tidak dilakukan meterai, tidak dilegalisasi. Nah, sesuai dengan PMK 134/2021, tentu dokumen yang dihadirkan ke pengadilan untuk dijadikan sebagai alat bukti harus ada legalisasi dari kantor pos. Lalu catatan yang kedua yaitu terkait pada P13 berkaitan dengan bukti pembayaran ke-1 hingga ke-24 yang disampaikan oleh penggugat, yang ditampilkan oleh penggugat adalah fotokopi dari fotokopi. Sebentar pihak penggugat harap tenang, kita kasih kesempatan dulu dari tergugat. Contohkan aja pada pasal 1888 KUH Perdata, di mana bukti yang dilampirkan ke persidangan itu dapat dipertimbangkan hanya ketika ditunjukkan aslinya. Dan sistemnya gitu loh, aku tuh ngebeli dari ini Yang masalah Baik, itu, baik. Yang Mulia, izin Mulia. Harap tenang, ini ruang sidang, mengerti? Bisa dilanjutkan dari tergugat. begitu yang ini juga sudah dijelaskan kembali kepada putusan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 3609/1985. Setiap surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan aslinya itu mohon untuk dapat disampaikan. Izin menanggapi Yang Mulia. Silakan. Yang pertama, dari pihak kuasa hukum tergugat tidak sopan Yang Mulia menunjuk pihak kami. Yang kedua, Yang Mulia, bukti ini tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan bukti-bukti yang lainnya juga. Terkait dengan penilaian mengenai bukti surat yang kami ajukan, tidaklah merupakan wewenang dari tergugat untuk menentukan, sehingga kami serahkan kebijaksanaannya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bukan kepada kuasa tergugat. Keberatan Yang Mulia. Sebentar tergugat. Begini. Saudara penggugat ini Sebentar sudah tergugat. melakukan Sebentar tergugat. dengan terhadap kami Yang Mulia. Betul. Ini mengenai perdebatan alat bukti ini biar majelis hakim saja mempertimbangkan. Biar nanti tergugat silakan masukkan ke dalam kesimpulannya, penggugat juga seperti itu. Agar kami
bisa dapat menilai dan mempertimbangkan terkait dengan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Mengerti tergugat? Silakan jadi catatan saja. Kita lanjut ya. Bisa kita lanjut semuanya? Bisa. Untuk P12, pihak penggugat, P12 ini tentang apa? P12 merupakan bukti surat pemutusan hubungan bisnis dengan para mitra kerja yang membuktikan bahwa pemutusan hubungan bisnis penggugat dengan para mitra kerja yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Kemudian saya melihat di sini ada P16. P16 ini dicantumkan sebagai bukti elektronik. Apakah benar? Benar yang mulia, untuk P16 itu merupakan tangkapan layar percakapan penggugat kepada tergugat yang membuktikan bahwa secara mandiri penggugat juga telah beritikat baik untuk menyampaikan keadaan penggugat dalam hal kesulitan melakukan pembayaran. Namun telah memperjanjikan tanggal pembayar secara bertanggung jawab, tapi yang mulia lagi-lagi dari pihak tergugat tidak mengabaikannya seperti itu, tidak memberitahukannya. Sebentar, kita selesaikan dulu dari pihak penggugat. Tolong tenang. Mengerti? Silakan penggugat. Lanjutkan. Apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Intinya dari pihak tergugat tidak beritikat baik untuk mengindahkan apa yang telah disampaikan dari klien kami. Makasih yang mulia. Baik, silakan pihak tergugat apa yang disampaikan. Baik, ini yang mulia. Ada beberapa catatan khususnya mengenai bukti penggugat di dalam bukti P16 yang menyatakan bahwa ini adalah tangkapan layar. Yang mana tangkapan layar ini termasuk ke dalam salah satu alat bukti di luar ketentuan HIR. Yang mana di dalam hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 mengenai alat bukti elektronik. Sehingga yang mulia, maka pada hal ini penggugat tidak memahami bagaimana kemudian memperoleh alat bukti yang sah. Sebagaimana sebentar dulu saudara. Tolong Kami sudah menjelaskan. Penggugat harus tenang dulu. Kita selesaikan dulu pihak tergugat. Lanjut tergugat. Lanjutkan yang mulia. Lanjut. Sehingga ini merupakan masuk ke dalam kategori yang diatur di dalam pasal 1 angka 4 yang mulia mengenai dokumen elektronik. Sehingga izinkan kami yang mulia untuk memberikan penjelasannya lebih lanjut lagi bahwa setiap bukti elektronik harus diperoleh melalui ketentuan yang sah, yang artinya tangkapan layar ini tidak secara serta-merta langsung di-print kemudian dihubungi materai yang mulia. Izin yang mulia. Sebentar, apakah pihak tergugat sudah selesai? Belum yang mulia. Sebentar ya penggugat. Silakan. Sementara penggugat hanya mencetak secara langsung dan mengunduhinya di atas materai. Kami secara tegas menolak keberadaan bukti P16 ini karena bukti P16 ini tidak mempunyai nilai pembuktian. Berdasarkan pasal 164 HIR bahwa yang dimaksud dengan alat bukti tersebut setidak-tidaknya ada dua dalam bukti surat, ada akta otentik, ada akta di bawah tangan. Sehingga kami menanyakan bagaimana tangkapan layar ini masuk ke dalam kategori apa dan bagaimana nilai pembuktiannya. Sementara di dalam hukum acara perdata terdapat salah satu asas yang menyatakan mengenai asas actori incumbit probatio, yang berarti bahwa beban pembuktian dibebankan kepada penggugat. Namun dalam hal ini justru penggugat sendiri yang tidak cermat dalam menguraikan gugatannya dan mengkonstituir bagaimana mengenai bukti P16. Sehingga secara tegas kami nyatakan bahwa kami menolak bukti penggugat yang diajukan melalui daftar alat bukti sebagaimana bukti P16. Terima kasih yang mulia. Ya, itu kan saya komunikasinya itu lewat WhatsApp gitu loh yang mulia. Dan kan saya tidak punya bukti lain kalau tidak pakai seperti sultan WhatsApp itu yang mulia. Jadi ya itu terus saya print aja. Nanti biar dibantu sama WhatsApp buka ya mulia. Mata-mata yang mulia. Jadi yang pertama, kuasa hukum tergugat ini terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya, surat-surat lainnya yang telah kami ajukan. Yang kedua, bukti P16 ini memang kami ajukan untuk membuktikan bahwasannya klien kami telah beritikat baik untuk menyampaikan keadaannya yang sebenarnya dalam keadaan sulit. Namun itu lagi-lagi pihak tergugat tidak menghiraukannya. Kami juga bingung kenapa. Tim kuasa hukum tergugat menyerahkan kepada majelis hakim dan tetap ada bukti yang telah kami ajukan. Terima kasih yang mulia. Oke. Jadi begini ya, terkait dengan bukti yang diajukan, memang betul jika itu kita komunikasi melalui WhatsApp. Tapi apakah keutuhan informasi yang disampaikan dalam
itu tidak dapat dibuktikan, dan penggugat tidak melampirkan alat pendukung yang menyatakan hal itu utuh informasinya yang disampaikan. Nah, mau cek HP saya juga boleh ya Pak? Ini loh ada. Silakan dilanjutkan pihak gugat dengan iramanya jangan terlalu menggebu-gebu. Mohon maaf yang mulia, klien kami yang mau Di sini yang mulia menanggapi. Sebentar pihak tergugat, pihak gugat terlebih dahulu. Silakan. Cukup. Kami tetap ada bukti. Baiklah, kalau begitu untuk para pihak dari pihak penggugat maupun tergugat silakan dimasukkan ke dalam kesimpulan masing-masing terkait objektivitas dari alat bukti. Itu hakim majelis akan mempertimbangkannya kembali. Mengerti para pihak? Mengerti yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya, apakah sudah cukup dari pihak? Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak yang mulia cukup. Cukup. Selanjutnya untuk bukti dari tergugat. Baik pihak tergugat, T1 ini tentang apa? T1 ini berkaitan dengan anggaran dasar perseroan, dan ini dilampirkan juga akta rumah tangga yang menyatakan bahwa kita adalah orang yang memiliki kapasitas, orang yang memiliki legal standing untuk mewakili perusahaan ini. Baiklah. Untuk kemudian untuk T8 itu tentang sertifikat jaminan fidusia yang tertanggal pada tanggal 12 Maret tahun 2009. Apakah benar? Betul yang mulia. Sertifikat ini juga sebagai fungsinya telah mengikuti prosedur yang telah kita daftar. Ini untuk membuktikan tentang apa? Jadi yang mulia, bukti tersebut untuk menerangkan bahwa penggugat sudah menjaminkan sebuah mobil tipe Grand Max kepada kami, yang dimana sertifikat itu telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 12 Maret 2009. Sehingga bukti ini merupakan akta otentik yang mana ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga di dalam bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, gitu ya. BP, tolong apapun yang lebih terkait dengan bukti dicatatkan di awal. Selanjutnya, untuk T12 ini pihak tergugat ini menjelaskan tentang apa? T12. T12 ini berkaitan dengan penyelesaian hutang yang Itu saya data-datakan loh itu yang mulia. Sebentar, pihak tergugat, kita dengarkan dulu pihak tergugat. Saya bertanya kepada pihak tergugat. Izin yang mulia menjelaskan yang mulia. Silakan. Jadi, tapi mohon untuk dicermati, penggugat diam dulu karena kami ini belum selesai Oke, untuk oke. menjelaskan. Cukup untuk para pihak. Apabila keadaan tidak kondusif, salah satu pihak bisa dikeluarkan. Siap. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal, protokol persidangan itu tetap harus ditegakkan di dalam ruang sidang ini. Mengerti? Yang tergugat bagaimana mengerti? Masih ya. Silakan dilanjutkan. Begini yang mulia, jadi di dalam bukti P12 yang kami ajukan ini merupakan surat tentang penyelesaian hutang yang mana telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari pihak klien kami, PT Atlas Setia Finance, dan juga pihak penggugat, Ibu Aminah itu sendiri. Yang mana di situ disaksikan juga oleh suami dan juga keluarga-keluarganya yang mulia. Sebentar dulu, kami belum selesai untuk menjelaskan ini. Sebentar ya penggugat, silakan dilanjutkan. Surat penyelesaian hutang ini ditandatangani oleh Bu Aminah pada tanggal 13 Mei tahun 2011. Sehingga ini merupakan tuntutan yang membuktikan bahwa telah adanya penyelesaian hutang. Jadi tindakan kami untuk menarik objek fidusia tersebut, yakni mobil Grand Max tersebut, ini merupakan sesuai dengan kesepakatan kita bersama antara pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Tapi pihak penggugat ini seolah-olah mengabulkan kewajibannya yang mulia. Oke, cukup. Silakan. Yang mulia izin, kuasa tergugat terlalu terbelit-belit. Itu bohong. Klien saya tidak menanggapi. Keberatan yang mulia menyimpulkan. Ini loh yang mulia. Sebentar ya, pihak tergugat tenang dulu. Kita dengarkan pihak penggugat.
Silakan. Yang mulia. Jadi itu sepihak yang mulia, saya tidak ada tanda tangan sama sekali. Mana ada buktinya kalau saya tanda tangan? Itu tuh tanda tangannya siapa? Saya tidak tahu. Itu sama sekali saya nggak ada datang ke sana buat tanda tangan itu yang mulia. Sama sekali tidak ada. Itu bohong itu. Pasti apa? Sudah pasti itu. Izin yang mulia. Ini sudah tertera jelas tanda tangan yang mulia. Baik begini ya, Ibu Prinsipal, Ibu Aminah. Bila ada yang ingin disampaikan, silakan koordinasi dulu dengan penasihat hukumnya. Atau kalau belum puas, silakan tuangkan dalam kesimpulan ya. Karena kalau tidak seperti itu, majelis akan anggap ini sebagai penghinaan terhadap pengadilan karena telah menimbulkan kegaduhan. Untuk pihak tergugat, itu juga berlaku ya, jangan mengkonfrontir pihak lawan. Bisa dimengerti? Saya punya Tergugat? maaf. Tergugat? Saya punya Baik, untuk pihak penggugat, Ibu harap tenang ya. Bisa kita lanjutkan? Saya sangat emosi yang mulia. Ya, saya. Oke, kemudian untuk bukti T11. Untuk T11, ini menjelaskan tentang apa pihak tergugat? T11 ini berkaitan dengan risalah lelang yang mulia, yaitu pada tanggal 23 Agustus memang telah membuktikan telah dilaksanakan lelang atas mobil tipe Grand Max PU 1.3 yang menjadi objek jaminan fidusia. Begitu ya. Keberatan yang mulia. Saya rasa kita dengarkan. Silakan juga. Baik, terima kasih yang mulia. Dikarenakan dari pihak kuasa tergugat tidak mampu membawa alat bukti asli dari T11, maka sesuai dengan pasal 1818 KUH Perdata, seharusnya salinan yang dibawa oleh penggugat itu tidak memiliki maksud saya salinan yang dibawa oleh tergugat itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang mulia. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Ini menanggapi yang mulia. Silakan pihak tergugat. Baik, berkaitan dengan hal itu, karena ini merupakan kewenangan majelis hakim yang mulia. Kami percayakan sepenuhnya terkaitan dengan nilai pembuktian. Sementara dari tadi penggugat telah mengarahkan pembuktian ini seolah-olah menjadi terdegradasi sehingga patutlah kami tidak diterima alat bukti kami. Begitu penggugat. Iya. Tidak ada maksud seperti itu yang mulia. Kami kembalikan sepenuhnya. Tolong tenang, tidak ada pihak tergugat tidak boleh menanyakan langsung dengan penggugat. Hanya sampaikan saja apa yang disampaikan. Terkait pihak tergugat, apakah ada tambahan? Perlu kami sampaikan yang mulia bahwa salinan pertama yang kami dapatkan dalam PT Balai Lelang Saksi langsung, dan kami juga telah melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Jadi sudah seharusnya alat bukti pada T11 ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tapi kami tidak mengharapkan bahwa itu menjadi pembuktian yang sempurna, tapi kami hanya mengingatkan bahwa hal ini telah diganti oleh surat kehilangan dari kepolisian. Begitu ya. Cukup ya? Selanjutnya, apakah ada alat bukti tambahan dari pihak tergugat? Untuk sementara cukup ya mulia. Oleh karena agenda pembuktian sudah selesai, maka berdasarkan pasal 163 junto 164 HIR akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat terlebih dahulu. Penggugat, berapa banyak saksi yang akan dihadirkan? Kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. 2 orang saksi. Silakan dihadirkan untuk minggu depan dan diingatkan kembali kepada saksi untuk membawa kartu identitasnya. Mengerti? Ya, Baiklah, dengan ini persidangan akan kami tunda sesuai dengan kode kalender yang telah kita sepakati sebelumnya dan akan kembali pada hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 jam 10 pagi dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi penggugat.
Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan selanjutnya pada tanggal dan jam yang telah ditentukan, tanpa perlu dilakukan pemanggilan lagi, sehingga panggilan ini berlaku sebagai panggilan yang sah dan patut. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Demikian persidangan dari kelompok 4. Teman-teman silakan boleh duduk kembali. Terima kasih. Baik, bagaimana teman-teman menikmati dramanya? Mas Wira paling menikmati ya. Ya jadi kami berusaha menampilkan bahwa ruang sidang ini sebagai pembelajaran untuk kita semua.